Selamat pagi saudara-saudaraku. Haleluya. Salam aleichem besem hamasyiach. Kita bertemu kembali pada pagi ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, sejenak kita berdoa untuk memohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pagi ini kami kembali Tuhan karuniai nafas kehidupan. Karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu, firman hidup, firman yang menuntun kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini tertulis di kitab Obadja pasal 1 ayat 7. Dikatakan begini saudara-saudara. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Alai anggo di atas dulu Sion, adom do haluau sogut, jala majadi habadiaon, jala teanon ni pinopar ni si Jakob do aka inganan nasida. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita orang Batak adalah umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan sebelum nenek moyang kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tentu saudara-saudara bertanya dalam hati, apa maksud Pak Pendeta Napitupulu ini? Begini saudara, sekitar tahun 1817 tentara Paderi atau Bonjol menyerang tanah Batak. Mereka hendak menguasai tanah Batak sambil menyebarkan agamanya yang ketika itu dari aliran Wahabi yang begitu keras. Ketika itu saudara-saudara, tak ada perlawanan dari kita orang Batak. Orang Batak hampir musnah. Terjadi genosid massal. Hampir 2/3 populasi orang Batak dibantai. Terbunuh dan juga ditawan. Kembali dibawa ke Sumatera Barat. Sepertiga lagi melarikan diri ke hutan-hutan. Saudara-saudara yang ada di pegunungan Bukit Barisan. Tapi kemudian saudara-saudara, sejarah mencatat bahwa wabah 100 tahunan seperti COVID yang baru kita alami terjadi ketika itu, yakni kolera. Sehingga itu juga menghinggapi, menyerang, mewabahi tentara Bonjol, dan mereka banyak yang mati. Akibatnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka meninggalkan tanah Batak yang sudah kosong ketika itu karena wabah kolera yang banyak membuat tentara mereka itu mati. Jadi saudara-saudara, itu berlangsung sampai hampir 10 tahun. Pembantaian itu menyisakan kemarahan dan kebencian di hati sisa-sisa nenek moyang kita yang masih hidup. Tak ada lagi kehidupan yang tenang dan damai. Kehancuran hati, menyaksikan keluarga dan saudara terbunuh, menciptakan karakter curiga, ofensif dan keras, apalagi jika bertemu dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, pada waktu yang hampir bersamaan, sekitar tahun 1835, sebuah badan jending dari Jerman mengirimkan misionarisnya, memberitakan Injil ke Kalimantan untuk menginjili orang Dayak. Tapi saat itu terjadi perang Banjar di Kalimantan. Misionaris itu diusir dari Kalimantan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan ternyata inilah permulaan rencana keselamatan Tuhan bagi orang Batak. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Caranya adalah mengubah tujuan dari badan misi dari Jerman itu tidak lagi ke Kalimantan dan diubah menjadi ke tanah Batak. Inilah permulaan pekerjaan Tuhan di tanah Batak. Jadi sebenarnya pada mulanya tidak ada rencana badan jending Jerman memberitakan Injil ke tanah Batak. Dan sejarah mencatat bahwa kehadiran Opui Eporus pertama Pendeta Nomensen dan hamba Tuhan lain menginjili tanah Batak. Itulah awalnya. Maka sisa-sisa daripada orang Batak yang tak terbunuh oleh tentara Paderi menjadi cikal bakal dari orang-orang yang kemudian menerima Kristus sebagai juru selamatnya dan sampai pada kita zaman sekarang ini. Jadi saudara-saudara, pengalaman kita orang Batak hampir mirip dengan pengalaman orang Israel
yang melatar belakangi firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saya akan jelaskan secara singkat. Kitab Obadya itu hanya satu pasal saja yang isinya adalah nubuat Obadya terhadap Edom. Edom adalah kota yang penduduknya berasal dari keturunan Esau. Sedangkan Israel atau Yerusalem adalah kota yang menjadi tempat tinggal keturunan Yakub. Kita ingat dalam cerita perjanjian lama bahwa sesungguhnya mereka adalah saudara kembar dari pasangan Ishak dan Ribka. Tetapi seperti yang terjadi pada banyak keluarga sekarang ini, keturunan Esau dan Yakub sudah menjadi musuh bebuyutan satu sama lain. Jadi firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa keturunan Esau dan Edom sangat senang ketika Babel menyerangi Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Memang ketika itu Tuhan menghukum orang Israel karena hidup mereka tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan menyuruh Babel menyerang dan menghancurkan Yerusalem. Tapi dalam penghakiman Tuhan atas Israel itu, sebenarnya Saul atau orang Edom yang menjadi Esau, yang menjadi keturunan daripada Esau di orang Edom itu, saudara-saudara, itu justru membantu orang-orang Babel itu, saudara, dan mereka bertepuk tangan. Dan itu nats kita tadi berkata, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput dan gunung itu menjadi kudus dan kaum keturunan Yakub akan memiliki tanah miliknya. Maksudnya ayat 17 ini, saudara-saudara, bahwa Edom atau keturunan Esau akan diruntuhkan Allah karena kejahatan mereka pada saudaranya, yakni keturunan Yakub dan Israel. Allah akan memulihkan orang Israel. Inilah titik balik dari penghakiman menjadi pembelaan Tuhan. Jadi maksud ayat 17 yang menjadi nats kita pagi ini adalah janji pemulihan buat Israel, buat Yakub. Tuhan mau mengatakan 3 hal. Pertama, Gunung Sion atau di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Walaupun Yerusalem dihancurkan bangsa Israel didukung keturunan Esau, Tuhan tetap sisakan sisa pasi-pasi yang selamat. Saudara, Sion adalah pusat ibadah, simbol kehadiran Tuhan. Artinya penghakiman Tuhan tidak akan memusnahkan umatnya secara total. Orang Batak, sisa orang Batak menjadi orang percaya. Yang kedua, gunung itu akan menjadi kudus. Sion akan dipulihkan jadi tempat kudus lagi. Sungguh memang sebelumnya dinajiskan Babel dan Edom, Tuhan akan menyucikan kembali. Dan ketiga, keturunan Yakub akan memiliki tanah miliknya. Tanah perjanjian yang dirampas Edom dan bangsa lain akan dikembalikan. Jadi prinsipnya Tuhan membela orang yang tertindas. Tuhan yang sebelumnya menghukum Israel melalui bangsa lain, kemudian membelanya, kasih setianya pada umat pilihan. Jadi pesan firman Tuhan pagi ini, saudara-saudaraku, adalah penghakiman Tuhan pasti, tapi anugerahnya lebih pasti. Waktu bangsa lain bersorak atas kejatuhan umat Tuhan, Tuhan sendiri yang jamin pemulihan dan kepemilikan kembali. Ketika tentara Paderi menghancurkan orang Batak, Tuhan kemudian membelanya dan mengubah arah hidup orang Batak menjadi suku bangsa yang maju dan bermartabat. Tapi sekaligus firman ini mau mengingatkan kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka hendaklah menjadi berkat bagi sesama sebagaimana Tuhan rencanakan. Jangan jadi pembawa masalah, tapi sebaliknya menjadi sahabat, mencari solusi seturut dengan kehendak Tuhan dalam berbagai persoalan hidup kita. Itulah ciri orang Batak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sudah Tuhan selamatkan. Orang Batak sudah Tuhan bela. Dan Tuhan merencanakan banyak hal yang baik buat kami. Dan kami menikmati dan menerimanya sekarang. Karena itu Tuhan, bolehlah kami bersyukur dan tidak lupa akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami sebagai orang Batak. Terpujilah Engkau, kami boleh menyatakannya dalam hidup kami sehari-hari sebagai orang yang sudah dibebaskan. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.